Salam gila bola. Tahukah kamu kedatangan Erling Haaland yang memiliki tinggi badan 194 cm dan demikian juga Darwin Núñez 188 cm menandai tahap baru di Liga Inggris. Hal ini sekaligus membocorkan rencana permainan Manchester City dan Liverpool untuk musim 2022-23. Taktik permainan yang sudah lama hilang dari Premier League selama 10 tahun terakhir. Mengapa selama ini pemain jangkung kurang penting di Liga Inggris dalam satu dekade terakhir? Sebelum kita melihat alasan-alasannya serta daftar pemain depan paling jangkung yang tersedia saat ini, klik dulu subscribe agar kami bertambah semangat. Alasan striker raksasa tidak dibutuhkan. Pernah ada satu masa ketika para penyerang berukuran besar atau tinggi berkeliaran di Liga Inggris meneror para pemain belakang lawan kemanapun mereka pergi. Tetapi kemunculan penyerang bertubuh tinggi besar secara drastis berkurang dalam 10 tahun terakhir. Pada masa puncaknya ada lebih dari 30 penyerang tengah setinggi 189 cm atau lebih tinggi lagi yang beroperasi di Premier League pada musim 2011-2012. Tetapi jumlahnya terus merosot hingga di bawah 15 orang saja pada musim 2021-22. Mengapa bisa begitu? Mengapa penyerang jangkung seperti tiang listrik tidak lagi dibutuhkan? Pergeseran ini sebenarnya memperlihatkan ada lebih banyak permainan sepak bola yang berbasis penguasaan bola dan serangan balik yang diadopsi oleh tim-tim di Liga Inggris selama 10 tahun terakhir. Permainan berbasis dominasi bola atau serangan balik kurang membutuhkan target man di lini depan yang bisa memenangkan duel-duel udara melawan back-back lawan. Permainan bergeser dari tembak langsung ke depan menjadi permainan perlahan kaki ke kaki, sayap ke sayap berbasis kesabaran menunggu lawan lengah. Sebanyak 10 dari 20 tim Liga Inggris pada musim 2021-22 menerapkan sistem permainan berbasis dominasi bola tersebut. Ini menjadikan pemain jangkung 189 cm ke atas menjadi kurang penting. Kedatangan Erling Haaland dan Darwin Núñez mencurigakan. Gerak cepat Liverpool mendatangkan Darwin Núñez yang memiliki tinggi badan 188 cm, apalagi dalam gerak cepat dan diam-diam langsung memancing kecurigaan. Apalagi pada jendela transfer yang sama datang pula Erling Haaland, pemain raksasa lainnya 194 cm yang direkrut oleh Manchester City. Ini akan menjadi tahap baru dalam sejarah sepak bola Liga Inggris. Akan lebih banyak crossing dari sisi sayap ke tengah kotak penalti pada musim baru 2022-23. Mungkin akan ada lebih banyak percobaan serangan langsung dari belakang ke depan, seperti pada dekade sebelum popularitas permainan kaki ke kaki. Alasan Liverpool butuh pemain raksasa. Liverpool tampil cemerlang pada musim 2021-22. Tidak ada yang meragukan itu. Tetapi meskipun demikian, lini depan Liverpool yang terdiri dari Mohamed Salah 23 gol di ajang Liga, Diego Jota 15 gol Liga dan Sadio Mane 16 gol, terlihat cukup sering kesulitan bahkan ketika mereka mendominasi permainan di Liga Inggris. Salah satu contohnya adalah hasil imbang 1-1 melawan Tottenham Hotspur di Anfield pada 8 Mei 2022 yang langsung merusak peluang The Reds merebut gelar juara Premier League. Dalam pertandingan itu, tim asuhan Jurgen Klopp menghasilkan 46 umpan silang, terbanyak dari tim lain manapun dalam satu pertandingan musim 2021-22. Namun tidak ada satupun yang berhasil mengalahkan Hugo Lloris di bawah mister gawang Spurs. Selain itu, Trent Alexander-Arnold menghasilkan lebih banyak umpan silang dari posisi bek kanan daripada pemain lain manapun di Liga Inggris. Tetapi masalahnya di sini bukanlah jumlah crossing, melainkan tidak ada pemain berukuran cukup besar menanti di dalam kotak penalti. Kedatangan Darwin Núñez dengan tinggi badan 188 cm bisa mengubah situasi semacam ini, memastikan ada cara lain untuk mencetak gol. Mengapa Manchester City butuh Erling Haaland? Sepanjang musim yang baru saja berlalu, Manchester City memenangkan gelar juara Liga Inggris tanpa striker murni. Pep Guardiola memainkan sejumlah orang sebagai nomor 9 palsu. Gabriel Jesus misalnya sering tampil ke depan mencetak 8 gol Liga dalam 28 penampilan, tetapi bermain dengan formasi 5 pemain lini depan yang cair. Bisa berubah posisi ke kiri dan ke kanan dengan cepat, bergerak dari satu lapangan ke sisi lapangan lainnya, menyebabkan pemain belakang lawan kebingungan hendak menjaga siapa, sekaligus meregangkan pertahanan lawan.
Kedatangan Erling Haaland akan menjadikan serangan City menjadi lebih variatif, lebih berbeda. Kita tidak akan sabar menantikan penampilannya pada musim baru nanti. Kelebihan dan kekurangan Erling Haaland serta Darwin Núñez. Kita mulai dari kekurangannya lebih dulu. Haaland mencetak 59 gol dalam 65 pertandingan Bundesliga bagi Borussia Dortmund pada musim 2021-22. Sementara itu Núñez mencetak 26 gol dalam 28 pertandingan Liga Portugal bagi Benfica. Mereka adalah tipe penyerang tengah yang mampu bermain melebar ke kedua sisi lapangan, senang melakukan serangan balik tetapi tidak terlalu tertarik untuk mundur ke belakang atau bermain terlalu dalam guna menjemput bola. Mereka bagus di lini depan tetapi tidak bisa diandalkan untuk bertahan. Erling Haaland bisa ditemukan nyaris di mana saja di setengah lapangan lawan. Dia berlari dengan sangat cepat di belakang pemain lawan dan melakukan tipuan guna masuk di ruang antara dua bek tengah lawan. Inilah kelebihan baru dari City yang akan kita saksikan pada musim 2022-23 nanti. Pemain Norwegia itu sangat dominan di area penalti, tubuhnya yang besar mampu menjatuhkan pemain belakang manapun yang mencoba mengawalnya, seperti yang dia pamerkan di Bundesliga satu musim silam. Bergerak cepat dari satu sisi tiang ke sisi tiang lainnya dan dengan cepat menjemput bola muntah di dalam kotak penalti. Sementara itu, Darwin Núñez juga seorang pelari yang tidak mudah lelah dan akan berusaha memanfaatkan akurasi umpan-umpan panjang dari Virgil van Dijk saat dia berlari sepanjang sisi kiri lapangan sebelum menusuk ke tengah untuk melepaskan serangan dengan kaki kanannya. Pemain Uruguay itu juga sangat baik dalam duel-duel udara. Dia memiliki tinggi badan yang mencukupi untuk berhadapan dengan para pemain bertahan di area penalti dan tidak takut untuk memperebutkan bola-bola atas. Daftar pemain depan terjangkung di Liga Inggris. Pemain dengan tinggi badan di atas 192 cm didominasi kiper dan pemain belakang. Tyler Jadon Onyango adalah gelandang serang paling jangkung di Liga Inggris saat ini. Pemain Everton dengan tinggi badan 196 cm itu sayangnya belum menjadi andalan utama Frank Lampard, turun bermain 7 kali saja di semua kompetisi utama Everton, 2 kali sebagai starter. Kiefer Moore dari Bournemouth adalah pemain jangkung berikutnya. Dia 1 cm lebih tinggi daripada Erling Haaland. Ini adalah musim pertama Bournemouth FC setelah 2 musim terdegradasi ke divisi Championship. Bournemouth juga memiliki Philip Billing, 193 cm yang berfungsi sebagai gelandang bertahan, jarang naik sampai ke depan gawang lawan. Demikian juga Scott McTominay dari Manchester United, gelandang bertahan dengan tinggi 193 cm. Pemain depan berikutnya yang memiliki postur tinggi besar adalah Romelu Lukaku, 192 cm, namun kini sudah dalam perjalanan kembali ke Inter Milan. Kemudian ada Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace, gelandang Thomas Soucek dari West Ham, dan Wesley dari Aston Villa, seluruhnya 192 cm. Daftar berikutnya diisi nama Ruben Loftus-Cheek dari Chelsea dan Rodri Manchester City, keduanya 191 cm. Penyerang jangkung lainnya adalah Chris Wood dari Newcastle dan Christian Benteke dari Crystal Palace pada level 190 cm, juga Samuel William Sturridge dari Nottingham Forest.